Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan, selamat bertemu dengan saya Rahayu MPD. Saya mengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam pertemuan kali ini saya akan menyampaikan ah, beberapa hal, diantaranya adalah latar belakang strategi pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi dalam suasana belajar saudara-saudara semua. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi interaksi dalam konten belajar. Sistem pendidikan nasional akan kita perkenalkan sedikit. Dasar-dasar pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional, dan yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang membuat suasana belajar dan peran masing-masing dalam pembelajaran. Sudah sekalian, merujuk kepada pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap dirinya maupun terhadap lingkungannya. Selanjutnya, dalam pembelajaran ini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi di dalam belajar. Yang saya suguhkan ini adalah video tentang pembelajaran di sebuah sekolah, ada di suasana di luar sekolah. Ini juga sangat mempengaruhi terhadap faktor yang mempengaruhi interaksi di dalam belajar. Ada di luar kelas dan di dalam kelas. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk belajar, diantaranya adalah pelaksanaan interaksi belajar mengajar selayaknya berpegang kepada apa yang tertuang dalam perencanaan pembelajaran. Kita sebelumnya kan menyusun rancangan pembelajaran, maka panduan dasar dalam melakukan pembelajaran adalah RPP itu sendiri, atau lebih dikenal di kurikulum Merdeka sekarang adalah modul ajar. Selanjutnya, saudara-saudara juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi belajar. Yang pertama, faktor guru. Seorang guru di dalam mengelola pembelajaran tentunya mengelola pembelajaran atau disebut juga pembelajar. Pada faktor ini yang perlu diperhatikan adalah keterampilan mengajar, mengelola tahapan pembelajaran, dan memanfaatkan metode pembelajaran. Saudara-saudara semua, nanti setelah mempelajari ini ada strategi pembelajaran, apalagi yang terkait dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Selanjutnya ada faktor siswa. Siswa sebagai subjek yang belajar atau disebut pelajar. Pada faktor siswa yang harus Anda perhatikan adalah karakteristik siswa itu sendiri, baik karakteristik umum maupun karakteristik khusus. Di dalam pembelajaran kurikulum Merdeka hari ini kita mengenal pembelajaran berdiferensiasi, atau mungkinan sebelumnya dilakukan asesmen kognitif, dan ini hasilnya akan menjadi bahan pembelajaran saudara semua. Pada faktor selanjutnya adalah faktor kurikulum yang diterapkan di sekolah tersebut. Kurikulum merupakan pedoman bagi guru dan siswa dalam mengorganisasikan tujuan dan isi pelajaran. Pada faktor ini perlu diperhatikan bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran dan mengorganisasikan isi pembelajaran itu sendiri.
Faktor lain adalah yang sangat mempengaruhi, makanya saya tadi mencontohkan terkait dengan pembelajaran, bagaimana pembelajaran di luar kelas dan bagaimana pembelajaran di dalam kelas. Saudara-saudara, nanti di slide ini saya perlihatkan video yang nantinya bisa dipelajari. Pembelajaran yang dilakukan di lingkungan sekolah, di kelas, di luar kelas dan di dalam kelas tentunya akan berbeda. Lingkungan atau latar adalah konteks terjadinya pengalaman belajar. Pada faktor ini perlu diperhatikan lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik yang menunjang situasi interaksi belajar mengajar itu sendiri. Oke, selanjutnya saya sedikit menyampaikan tentang sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah suatu sistem pendidikan yang terdiri atas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa atau ideologi dalam hal ini. Dan tujuannya bersifat mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Sedangkan menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, pendidikan adalah suatu usaha untuk membimbing para warga negara Indonesia menjadi Pancasila, menjadi pribadi yang Pancasilais, yang berkepribadian berdasarkan akan ketuhanan, kesadaran masyarakat, dan mampu membudayakan alam sekitarnya. Inilah yang menjadi dasar-dasar pendidikan di Indonesia. Dasar ideal yaitu Pancasila. Dasar yang Pancasila sebagai ideologi bangsa, ide dasar pendirian negara Indonesia ini didasarkan oleh 5 nilai dasar yang ada di dalam Pancasila. Selanjutnya diimplementasikan di dalam nilai instrumental, yaitu Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dan terakhir ada dasar operasional. Dasar operasional ini bisa disebut sebagai nilai instrumen. Nilai instrumen itu ini ada di dalam undang-undang sistem pendidikan nasional dan lainnya. Saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan, ada tujuan pendidikan nasional yang ada di dalam ada di negara Indonesia. Salah satu di antaranya adalah tujuan sistem pendidikan nasional berfungsi untuk memberikan arah kepada semua kegiatan pendidikan dalam satu satuan pendidikan yang ada. Tujuan pendidikan nasional membangun kualitas manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dapat meningkatkan kebudayaan dengannya sebagai warga negara yang berjiwa Pancasila, mempunyai semangat dan kesadaran yang tinggi, berbudi pekerti yang luhur dan berkepribadian yang kuat, cerdas, terampil, dan dapat mengembangkan dan menyuburkan sikap demokrasi. Dalam tujuan pembelajaran ini tentunya dengan asesmen diagnosis tadi bisa keberpihakan seorang guru terhadap siswanya, kita bisa melihat konteks mereka dibelajarkan dengan cara apa, dengan kesukaan mereka seperti apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara mungkin menjadi salah satu faktor utama dalam pembelajaran yang berpihak kepada anak. Selanjutnya, fungsi pendidikan nasional. Pendidikan nasional ini kalau dilihat sebagai alat membangun pribadi warga negara, pengembangan warga negara, pengembangan kebudayaan, dan pengembangan bangsa Indonesia. Pendidikan ini berhasil, maka budaya Indonesia, perkembangan bangsa Indonesia akan terjalin dengan baik, akan dilakukan dengan baik. Kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 pada bab 3 pasal 3, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan bermartabat bangsa Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Jadi tujuan pendidikan nasional ini adalah mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saudara-saudara sekalian, dalam pembelajaran ini ada 4 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor guru.
faktor guru yang harus dimiliki di dalam proses pembelajaran diantaranya adalah keterampilan membuka pembelajaran. Yang kedua, menutup pembelajaran. Yang ketiga, keterampilan menjelaskan materi yang akan diajarkan. Yang keempat, pembelajaran yang diorganisasikan secara sistematis sesuai dengan perangkat pembelajaran yang ada. Selanjutnya, menciptakan siklus belajar yang kondusif dan keterampilan bertanya seorang guru harus tetap dimunculkan di dalam proses pembelajaran. Dan keterampilan memberikan penguatan, membuat kata-kata pemantik, responsif terhadap apa yang diberikan guru kepada siswa melakukan perbuatan yang baik, benar, atau salah. Terakhir, yang harus dikuasai oleh seorang guru adalah keterampilan memberikan variasi. Adalah usaha guru untuk menghilangkan kebosanan siswa dalam menerima pelajaran melalui variasi gaya belajar, penggunaan media, pola interaksi kegiatan siswa, dan komunikasi verbal. Suara, mimik, gerakan, kontak mata, semangat, sangat mempengaruhi di dalam proses pembelajaran. Berikan contoh saja kalau teman-teman mahasiswa nanti mengajar pada jam 3, pada jam 3 sore, memungkinkan saatnya anak-anak sudah lelah dan sebagainya, diberikan materi-materi yang konseptual, materi-materi yang kurang menyenangkan buat anak, tentunya anak akan merasa jenuh dan kecapean. Nah, apa yang harus rekan-rekan lakukan, tentunya memberikan stimulus untuk memberikan sedikit mungkinan metode pembelajaran yang disertai dengan pembelajaran yang menyenangkan. Karena seperti saudara-saudara ketahui bahwa peserta didik hari ini hadir dan dibesarkan oleh di era digital. Mereka lebih pintar, mereka lebih responsif, mereka pun sangat dipengaruhi dengan kehidupan mereka yang selalu menuntut untuk kesenangan mereka. Ya. Siap. Oke. Selanjutnya, saudara semua, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, faktor-faktor yang sangat juga mempengaruhi dalam kehidupan, dalam proses pembelajaran adalah faktor siswa. Siswa di dalam interaksi belajar mengajar adalah subjek yang akan mencapai tujuan pembelajaran dalam bentuk hasil belajar. Setiap siswa memiliki karakteristik umum, karakteristik khusus. Salah satu karakteristik umum dari siswa adalah usia dan dapat dikategorikan dalam beberapa. Salah satu diantaranya adalah kalau kita melihat psikologi perkembangan, usia anak-anak, usia sekolah. Ya, mungkin kalau di kelas-kelas menengah itu usia sekolah antara usia 12 sampai 14 tahun, bahkan di tingkat lanjutan mungkin di angka di usia 15 sampai 18 tahun. Ya, karakteristik siswa secara khusus dapat dilihat dari berbagai sudut. Antara lain mungkinan kita mengenal gaya belajar. Gaya belajar adalah modalitas belajar yang dimiliki oleh siswa. Siswa dapat belajar dengan cara melihat. Pertama, ada visual, ada auditorial, dan dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Ya, itu sifatnya kinestetik. Selain gaya belajar, siswa dapat dianalisis melalui kecerdasan majemuk. Dan kecerdasan majemuk inilah yang dikenal dengan SLIM. Yang pertama, teman-teman nanti kalau misalnya nanti suatu saat ada di program guru penggerak, hal ini akan diperdalam oleh teman-teman mahasiswa karena sebelum dilakukan pembelajaran kita harus melakukan dulu asesmen. Nah, salah satu diantaranya menemukan gaya belajar siswa. Oke, spesifikasi visual. Nah, kalau tadi sudah ada 3 hal yang perlu teman-teman ketahui bahwa
pembelajaran mahasiswa itu pembelajaran siswa itu gaya belajarnya seperti ini, maka spesifikasinya spesial dan visual. Dia kecenderungan dia adalah berpikir dalam citra dan gambar. Maka berikan siswa yang memiliki karakteristik visual, maka akan sangat berbangga sekali ketika dia diberikan citra atau gambar. Sementara yang linguistik verbal, siswa harus memiliki kecenderungan berpikir dalam kata-kata. Nah, kalau misalnya metodenya diskusi, metodenya ceramah, ada yang ceramah menyampaikan, mungkin kan yang linguistik verbal ini yang bisa lebih baik dalam menerima materi pembelajaran saudara-saudara semua. Selanjutnya ada interpersonal, berpikir melalui komunikasi dengan orang lain. Ini mungkin proses diskusi yang lebih muncul. Musikal, ritmik, berpikir dalam irama dan melodi. Kadang-kadang teori belajar, cara belajar seseorang ketika disertai dengan musik atau melodi, dia akan lebih semangat ketika belajarnya. Ini pun sudah ada di dalam materi ini. Dan selanjutnya ada gaya belajar yang natural, berpikir dalam acuan alam. Oke, alami, dia berjalan, ngalir gitu. Dan terakhir adalah badan kinestetik, berpikir melalui sensasi dan gerak fisik. Interpersonal, berpikir secara reaktif dan logis. Logis matematis, ya mereka berpikir dengan penalaran yang logis. Oke. Dan faktor yang selanjutnya ada faktor terakhir yang sangat mempengaruhi dalam proses belajar dan mengajar adalah faktor kurikulum. Di antaranya adalah kompetensi dasar melakukan sesuai dengan silabus atau mungkinan modul yang telah disusun teman-teman mahasiswa. Pengorganisasian materi, kita butuh beberapa hal dalam konten pembelajaran, strategi pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Saudara akan dihadapkan dengan bagaimana strategi pengorganisasian materi. Karena sumber materi tadi sudah disampaikan di awal bahwa kita harus mengerti dulu strateginya seperti apa, mata pelajarannya apa. Kalau strategi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, maka kita harus belajar dengan sejarah singkat perjuangan kemerdekaan Indonesia, proklamasi, dan bagaimana mengisi kemerdekaan. Nanti mewujudkannya semuanya di dalam tujuan negara. Selanjutnya ada bagaimana guru melakukan penataan kelas. Ya, yang terlibat dalam penataan kelas tentunya guru, siswa, dan di dalamnya ada tahapan pembelajaran di ruang kelas, bisa di ruang terbuka dan ruang tertutup. Mungkin itu saja dari saya, dan atas kekurangan dan apa yang telah saya sampaikan ini menjadi bahan evaluasi, jadi bahan analisa saudara-saudara mahasiswa. Silakan saudara menyampaikan saran kritiknya, dan atau mungkin kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kita diskusikan di ruang diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.